watak asli bagi seorang laki-laki adalah keberanian menerima tanggung jawab, menerima amanah. Jadi kalau kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan suatu amanat, lalu dia menghindar, atau dia mengabaikan, atau dia melalaikan, atau mempermainkan amanat, maka sebenarnya dia telah melakukan sebuah apa yang disebut dengan khianat. Nah, semua orang yang berkhianat itu pasti terhina. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, para jamaah yang mengikuti acara ini, acara forum ini, acara mimbar ini, marilah kita selalu memohon kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan rasa tentram ke dalam hati kita, memberikan ketentraman kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, pada tetangga-tetangga kita. Karena Allah lah yang menurunkan rasa tentram itu ke dalam hati, dan dengan anugerah itu ya kita terus memuji Allah, karena apa yang kita rasakan adalah merupakan karunia-Nya. Sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan Muhammad Rasulullah, para sahabat dan kaum keluarganya menjadi penuntun sunnah-sunnahnya, dan menjadi sumber inspirasi dan aspirasi di dalam kita menjalani kehidupan ini. Saudara-saudaraku sekalian, bahwa Allah menciptakan hamba-hambanya itu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan diberikan oleh Allah keistimewaan masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Jadi sebagai laki-laki Allah berikan keistimewaan, sebagai perempuan Allah juga berikan keistimewaan, karena semuanya adalah ciptaan Allah yang sempurna. Dengan suasana yang seperti itulah kita membangun kehidupan, membangun peradaban, dan pusat dari ikhtiar membangun kehidupan dan peradaban itu ada pada lingkungan keluarga. Karena keluargalah merupakan elemen yang paling terdepan, yang sangat mempengaruhi hampir seluruh kehidupan. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita melihat ya apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW, atau apa yang dicontohkan oleh seluruh para nabi-nabi dalam konteks membangun peradaban kehidupan, itu kita sudah diajarkan, sudah diberitahu oleh para ulama-ulama, oleh para ajengan, para ustadz, bahwa kita ini semua adalah pemegang amanah. Pemegang amanah ya, itu sebagai seorang, katakanlah laki-laki ya, karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bahwa itu fungsi seorang laki-laki, dia adalah al-qawwam,
ya, mampu melindungi, ya, mampu memberikan jaminan ketentraman dan kedamaian. Jadi seorang laki-laki itu, dia nilainya itu adalah pada keberaniannya. Ya, keberanian di dalam menerima beban dan tanggung jawab, menerima amanah. Jadi Adam alaihissalam, ya, dia diciptakan itu adalah dalam rangka mengemban amanah dari seluruh problem kehidupan. Ya. Nah, dan dia menerima amanah itu, maka itulah keberanian. Jadi watak asli bagi seorang laki-laki adalah keberanian menerima tanggung jawab, menerima amanah. Jadi kalau kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan suatu amanat, lalu dia menghindar, atau dia mengabaikan, atau dia melalaikan, atau mempermainkan amanat, maka sebenarnya dia telah melakukan sebuah apa yang disebut dengan khianat. Nah, semua orang yang berkhianat itu pasti terhina. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, bahwa keberanian seorang laki-laki untuk menerima tanggung jawab, itulah watak asli, ya, watak aslinya sebagai katakanlah sebagai pengganti dalam membangun peradaban kehidupannya. Itulah tanggung jawab. Jadi ar-rijal qawwam al-qawwam itu adalah keberanian mengambil alih tanggung jawab itu. Nah, selain itu, saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku, sahabat-sahabatku, bahwa keberanian itu, ya, itu ditopang, ya, sifat apa yang disebut dengan shadiq siddiq. Jadi seorang laki-laki, keberanian itu adalah juga pada kejujurannya. Nah, kita lihat seluruh para nabi dan rasul, ya, mereka diberikan oleh Allah suatu keberanian menerima tanggung jawab, dan mereka semua adalah dengan kejujurannya mereka membangun peradaban. Dalam kehidupan kita hari ini, bahwa kejujuran ini, ya, itulah yang mulai terdegradasi akibat cara-cara berpikir yang pragmatis, skeptis, dan kadang-kadang tidak memiliki standar nilai terhadap apa yang dilakukannya, sehingga akhirnya dia mengabaikan nilai-nilai atau norma-norma di dalam kehidupan. Nah, jadi kejujuran itu adalah merupakan salah satu karakter yang memang harus kita miliki, ya, dalam apapun posisi kita, ya, apapun posisi kita harus menanamkan itu, karena inilah sesuatu yang hari ini, ya, hilangnya trust, hilangnya kepercayaan itu adalah karena hilangnya rasa kejujuran itu. Nah, dengan demikian maka saudara-saudara sekalian, bahwa seorang panglima, ya, kalau kita lihat dalam kisah bagaimana seorang Salahuddin Al-Ayyubi, ya, dia berani, dia maju terus ke medan perjuangan sampai dia bisa merebut kembali Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, saudara-saudara sekalian. Tapi ketika lawannya lemah, ketika lawannya sakit, ya, dengan berani, dengan jujur, dia memberikan kesempatan kepada lawannya untuk menyehatkan diri, ya, diberi kesempatan dengan kalimat, silakan Anda untuk berobat dulu supaya sehat, nanti setelah Anda sehat, kita akan bertempur kembali. Nah, saya kira saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah sikap keberanian dan kejujuran sekaligus keperkasaan dengan kepedulian dia terhadap orang lain. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang
hari ini belum tertanam kepada generasi-generasi kita, mungkin kepada anak-anak kita, mungkin juga kepada cucu-cucu kita. Nah, mudah-mudahan ya kita mampu membangun sebuah generasi yang berani, generasi yang jujur, generasi yang mampu menyeimbangkan kepedulian-kepedulian antara keperkasaannya terhadap penghormatan dengan orang lain, sehingga dia memiliki rasa malu jika dia berbuat salah. Jadi oleh karena itu, kita harus melihat bagaimana Rasulullah memesankan kepada kita bahwa rasa malu itulah bagian daripada keimanan. Nah, jadi jika nilai-nilai ini sudah kita tanamkan, maka mudah-mudahan ya generasi ke depan adalah generasi pemegang amanah dan mereka mampu menyelamatkan kehidupan, dan juga mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan para pemimpin-pemimpinnya, dan mendorong untuk menyelamatkan bangsanya dari kehancuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.